Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan buku tentang aplikasi statistik untuk bisnis dan ekonomi. Buku dari Sunario. Di sini ada beberapa tentang pengertian statistik, bisnis dan ekonomi. Sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu dimulai dari bab 1 ya teman-teman. Untuk bab 1, pendahuluan. Pengertian statistik di sini dalam artian sempit. Jadi statistik penduduk hanya sebagai gambaran dalam bentuk tabel atau daftar tentang penduduk, sedang dalam artian luas statistik berarti teknik, metode atau metodologi. Nah, jadi teman-teman, statistik itu hanya sebuah daftar atau tabel gambaran dalam artian luas itu seperti teknik, metode, dan metodologi. Statistik yaitu teknik untuk mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisa, dan menginterpretasikan data kuantitatif untuk tujuan membantu pengambilan keputusan. Statistik didefinisikan sebagai metode untuk memperoleh dan menganalisa data kuantitatif. Nah, sini tuh statistik itu tuh untuk menyusun, mengumpulkan, dan menyajikan atau menganalisa untuk pengambilan keputusan. Statistik dia itu diperuntukkan untuk kuantitatif, metode untuk memperoleh, menganalisa data kuantitatif. Nah, itu teman-teman. Statistik biasanya memperoleh dan menganalisa data kuantitatif. Statistik biasanya digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, baik dalam bidang bisnis atau non-bisnis. Misalnya digunakan untuk ilmu sosial, pemasaran, akuntansi, politik, pemerintah, dan sebagiannya. Untuk poin kedua, aplikasi statistik dalam bisnis dan ekonomi. Dalam bisnis global dan lingkungan ekonomi saat ini, siapapun dapat mengakses sejumlah besar informasi statistik. Manajer dan pengambilan keputusan yang paling sukses memahami data atau informasi, tahu cara menggunakannya secara efektif. Di bagian ini secara ringkas memberikan gambar beberapa contoh penggunaan statistik dalam bisnis dan ekonomi. Yang pertama itu keuangan. Analisis keuangan menggunakan berbagai informasi statistik untuk memandu rekomendasi investasi, dalam khusus bisnis saham. Analisis meninjau sebagai data keuangan termasuk rasio harga, pendapatan, dan hasil dividen, dengan membandingkan informasi untuk bisnis saham dengan informasi tentang rata-rata pasar saham. Secara analisis keuangan dapat mulai menarik kesimpulan apakah suatu usaha memiliki prospek yang menguntungkan atau tidak. Untuk poin kedua, pemasaran. Sumner Electronic di kasir retail mengumpulkan data sebagai riset pemasaran aplikasi. Misalnya pemasok data seperti AC Nielsen dan sumber daya informasi. Membeli data scanner elektronik penjualan dari toko retail. Memproses data dan kemudian menjual ringkasan statistik data kepada produsen. Produsen menghabiskan ratusan ribuan dolar per kategori produk untuk mendapatkan jenis dan scanner ini. Untuk ketiga, produksi. Penekanan pada pengendalian kualitas menjadikan aplikasi statistik penting dalam produksi. Berbagai grafik kendali mutu statistik digunakan untuk memantau keluaran dari suatu proses produksi.
Untuk yang keempat, ekonomi. Para ekonomi sering memberikan ramalan tentang masa depan ekonomi atau beberapa aspeknya. Misalnya dalam peramalan tingkat inflasi, ekonomi menggunakan informasi statistik pada indikator seperti produser, indeks harga, tingkat pengangguran, dan pemanfaatan kapasitas produksi. Data statistik dan penggolongannya. Yang pertama, menurut sifatnya. Di sini ada dua ya teman-teman. Pertama, data kontinu dan yang kedua, data discrete. Untuk data kontinu adalah data yang sebenarnya bisa dalam bentuk pemecahan masalah. Pemecahan misalnya tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Data discrete adalah data satuannya selalu bulat dalam bilangan asli dan tidak terbentuk pecahan, misalnya jumlah dalam anak keluarga dan lain-lainnya. Menurut derajat pengukurannya. Data nominal adalah data statistik pengukurannya paling sederhana. Dalam hal ini, angka atau label untuk mengklarifikasikan objek ke dalam suatu kelompok tentu, atau angka ini merupakan kode yang tidak mempunyai arti kuantitatif. Contohnya status perkawinan, jenis. Yang pertama itu untuk bujangan, nikah, janda. Untuk jenisnya itu laki-laki dan perempuan. Data original adalah data statistik dari tingkat pengukurannya taraf lebih tinggi dari data nominal. Ukuran ini secara kualitas mempunyai kemampuan untuk memberikan suatu orde atau urutan tertentu dalam titik skala. Contohnya letnan, kapten, mayor. Data interval adalah suatu skala di mana jarak interval antara dua titik skala diketahui. Di samping pembedaan menurut persamaan dan urutan skala, juga mempunyai sifat skala ordinal. Data ini mempunyai unit ukuran yang sama dan konsisten dalam suatu interval. Contohnya seperti ada yang tabel teman-teman. Nah, yang ini teman-teman tabelnya. Data rasio adalah data statistik yang diperoleh melalui tingkat pengukurannya tinggi. Skala rasio mempunyai segala sifat pengukuran dari skala-skala sebelumnya. Untuk yang poin keempat, jenis statistik. Statistik deskriptif adalah ilmu statistik yang hanya menggambarkan, menganalisa sekelompok data tanpa menarik kesimpulan terhadap data yang lebih, biasanya dalam bentuk tabel dan grafik. Statistik intervensi atau induktif adalah statistik yang berhubungan dengan pengolahan atau analisis data berkaitan dengan pengambilan kesimpulan dari analisa sampel, populasi, dan sampel. Dalam statistik selalu berhubungan dengan data. Data adalah fakta atau elemen yang dapat dipercaya kebenarannya. Pengumpulan fakta atau elemen merupakan data bisa secara keseluruhan ataupun sebagian saja. Kumpulan yang lengkap dari keseluruhan fakta atau elemen yang sejenis dan dapat dibedakan satu sama lain disebut populasi, sedangkan bagian dari populasi yang dianggap mewakili seluruh data atau populasi disebut sampel ya teman-teman. Ini salah pengetikan kayaknya. Sekian teman-teman, kita lanjut ke bab 2.